Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nurul Rahma, NIM C1L023101 dari kelompok 1 akan menunjukkan bagaimana menganalisis tutupan lahan dan geoprocessing di kecamatan masing-masing. Nah, analisis tutupan lahan itu tujuan utamanya memahami pola perubahan yang terjadi di lahan itu sendiri. Paling pertama kita lakukan adalah kita masukkan dulu data tutupan lahan NTB di tahun 2012 dan di tahun 2020. Ini kalian langsung add data, pilih SHP-nya, di add ini yang tahun 2012, lagi masukkan yang tahun 2022, kita pilih klik terus di add. Nah, karena kecamatan yang saya akan analisis tutupan lahannya itu di Kota Mataram, maka di sini kita akan masukkan dulu SHP-nya administrasi kecamatan di Kota Mataram. Ini yang AR SHP, kita add. Jika udah, di sini sudah menunjukkan bahwa ini merupakan administrasi kecamatan di Kota Mataram. Kita langsung zoom to layer aja. Nah, habis itu kita uncentang yang tutupan lahan 2012 dan 2022 menyisakan administrasi kecamatan Kota Mataram. Lalu karena kita akan menganalisis tutupan lahan dan geoprocessing kecamatan di salah satu Kota Mataram, kita langsung ke identify untuk mengetahui. Identify ini untuk mengetahui, misalnya nih kita klik ini. Nah, ini tuh ampenan guys. Karena kita akan membuat di analisis tutupan lahan di Kecamatan Selaparang, kita pilih Selaparang. Di mana Selaparang? Bukan ini. Nah, ini Selaparang. Jadi diingat ini adalah Selaparang. Nah, langsung aja kita select filter atau kita pilih Kecamatan Selaparang dengan ini. Kita select ini, pencet yang ini, select features. Terus kita klik yang Selaparang tadi. Nah, jika sudah begini artinya langsung bisa kita geoprocessing. Nah, geoprocessing itu kumpulan fungsi yang terhubung dengan sistem ArchView dan melakukan operasi yang didasarkan lokasi geografis di layer-layer input. Di mana nih di layers ini? Nah, di geoprocessing itu ada buffer, clip, intersect, union, merge, dan dissolve. Yang kita pakai di sini tuh cuman clip sama intersect. Nah, yang pertama kalau udah kayak begini, kita akan clip terlebih dahulu. Langsung aja kita clip. Clip itu dimana memotong atau menggunting sesuatu temp, yang dimana menghasilkan temp baru. So, kita clip. Di sini di add features kita pakai yang karena kita akan clip yang 2012 dan 2022. Yang pertama kita akan clip 2012 dulu. Clip featuresnya itu ke administrasi kecamatan. Kita oke kan. Nah, prosesnya udah selesai di clip yang tahun 2012. Selanjutnya clip lagi yang tahun 2022 kita clip featuresnya tadi administrasi kecamatan. Oke. Nah, udah teman-teman, kita udah clip. Kita bisa uncentang yang tadi administrasi kecamatan untuk melihat clip yang udah kita buat. Nah, seperti ini guys hasilnya. Clip tadi yang 2022 dan 2012, clip ke administrasi kecamatan yang kita mau, kita bisa hapus atau remove yang lain. Jadi sisakan yang sudah di-klik saja. Nah, sudah guys. Nah, begini. Nah, setelah itu yang di-klik tadi, kita open attribute table-nya untuk memberikan penamaan terhadap kode-kode yang ada, itu kode yang di sini nih. Caranya itu dengan langsung saja add field, kita tambahin keterangan. Ini tahun 2022. Type-nya kita ganti jadi teks. Oke. Nah, ini kan udah nih, kita tinggal tambahin keterangan. Dimana kita tahu keterangan? Nah, keterangan ini sesuaikan dengan klasifikasi berdasarkan kode dan definisi jenis tutupan lahan di Indonesia. Yang pertama ini kita langsung aja select by attributes. Di sini kita pilih PL 2022 ID, klik 2 kali, klik sama dengan, terus get unique values, kita pilih yang mana yang mau kita beri penamaan. Pertama itu 2012 dulu. Terus langsung aja kita apply. Oke, apply, close. Nah, langsung klik kanan yang di keterangan ini, di kolom keterangan. Kita field calculator, yes. Nah, tadi kan udah saya tunjukkan kode sesuai klasifikasi tutupan lahan di Indonesia, di mana 2012 itu adalah pemukiman. Langsung aja kita pakai kain penamaannya, jangan lupa pakai kutip pemukiman, lalu di off. Nah, lalu selanjutnya begitupun dengan kode yang lain, kita langsung ini hapus, terus kita klik 2 kali ini, kita apply.
20093 itu merupakan kode untuk sawah. Langsung aja kita ganti keterangannya. Oke. Lagi kita di kode lain, yang ini terakhir. Karena di sini hanya ada 3 kode, jadi itu tadi ya udah selesai untuk pemberian nama pada kode yang ada. Ini bisa langsung kita close dan kita lanjut ke tutupan lahan yang 2012. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah memberikan penamaan pada tutupan lahan tahun 2022, selanjutnya kita akan mempercantiknya dengan memberi warna agar membedakan tiap penamaannya. Kita ke properties, terus ke simbologi. Di simbologi kita ke categories. Sebelumnya di value field ini kita ganti ke keterangan 2022. Kita add all values. Kita uncentang yang all other values ini. Di sini kita hapus aja keterangan 2022-nya. Untuk pewarnaan bisa sesuai selera kalian ya. Saya akan pilih warna-warni. Ini. Bisa langsung kita apply. Lalu kita oke. Nah, ini tadi setelah dilakukan penamaan di 2022 dan diberi warna. Lalu selanjutnya lakukan kembali seperti yang sudah dilakukan di tahun 2022 ke tahun 2012. Yaitu pertama kita ke open attribute table. Tambahkan keterangan pada kode yang ada sini. Pertama kita select by attribute, kita add file. Beri keterangan 2012. Type-nya text. Oke. Setelah itu, kita akan beri penamaan pada tiap kode yang ada. Pertama kita select by attributes. Di sini PL12 ID, terus kita set sama dengan get unique. Pertama ada kode 2012. Kita apply. Dimana lalu di keterangan ini kita klik kanan. File kalkulator. Langsung aja diberi penamaan sesuai klasifikasinya. 2012 itu pemukiman. Nah, lagi ke kode yang lain, langsung aja kita hapus ini, lalu kita ke kode yang klik 2 kali, kita apply. Semua diberi penamaan pada tiap kode yang ada. Bisa langsung kita tutup untuk memberikan pewarna sebagai pembeda. Kita ke simbologi, kategoris, value fieldnya kita ganti keterangan 2012. Langsung aja kita import dari PL 2022 yang tadi biar sama warnanya. Kita oke kan? Yang ini keterangan 2012. Oke. Untuk pengecekan ulang apakah semua penamaan sudah masuk ke pewarnaan atau simbol yang ada, kita ke add values. Di sini ada pertanyaan lahan kering, langsung kita oke saja untuk diselect values-nya. Oke. Nah, udah muncul kan jadinya. Jika sudah, kita bisa langsung play. Kita oke kan. Nah, ini sudah menunjukkan tutupan lahan di tahun 2012 dan tahun 2022. Nah, kalau yang ini 2012, yang ini 2022. Ada sedikit perbedaan yang cukup signifikan ya teman-teman. Gimana sih kita tahu seberapa luas perbedaannya itu? Langsung aja kita setelah memberikan penamaan pada player script tadi, kita langsung ke geoprocessing lagi. Kita intersect. Nah, intersect ini salah satu tools juga untuk layer, yaitu menggabungkan dua data yang sama. Langsung aja kita intersect. Nah, yang di input filters itu kita input yang klik tadi, baik 2022 dan 2012. Langsung kita oke kan saja. Nah,
interseknya selesai akan seperti ini muncul tanda checklist. Langsung kita ke arah open attribute table, dimana ini menunjukkan shape length dan shape area dari dua data tadi di tutupan lahan baik di 2012 dan 2022. Tujuannya di sini tentu untuk mengetahui tutupan lahan, perbedaan tutupan lahan atau perubahan tutupan lahan di tahun 2012 dan 2022. Untuk itu, kita perlu menghapus atau meremove beberapa kolom tabel yang tidak diperlukan, karena yang kita perlukan hanya keterangan 2012 dan 2022 serta shape area-nya. Caranya itu dengan klik kanan, lalu kita turn flat off semua. Nah, karena ini udah semua, kita langsung bisa Ctrl A untuk kita salin ke Excel. Ctrl A, lalu setelah itu kita arahkan kursor ke sini, kita klik kanan, kita ke copy selected. Langsung kita bisa buka Excel ya teman-teman. Lalu kita langsung bisa copy data tadi. Nah, ini udah menunjukkan data analisis atau data tutupan lahan di 2022 dan 2012. Selanjutnya kita akan melakukan ini, kita akan lanjutkan bagaimana analisis tutupan lahan dari data yang kita dapat tadi di ArchMap. Kita lanjut analisis di Excel. Selanjutnya kita ke insert, kita lanjut aja ke pivot table, ke insert lalu ke pivot table. Ini kita oke kan. Untuk di columns kita masukin, kita seret aja langsung 2022 ini ke columns. Lalu di rows kita bisa seret yang 2012, sedangkan di values kita masukin shape area-nya. Oke, nah jika sudah tampilannya akan seperti ini. Inilah hasil dari analisis tutupan lahan baik di tahun 2012 dan 2022 untuk mengetahui pola perubahan yang ada di lahan tersebut, di mana saya di sini menggunakan Kecamatan Selaparang. Untuk kolom labels ini, yang ini itu merupakan tahun 2022, sedangkan yang di row labels ini di tahun 2012. Pertama, cara bacanya itu gimana? Untuk di row, kita pertama misalkan bandara atau pelabuhan, grand totalnya itu kita lihat di sini. Di tahun 2012, artinya bandara itu seluas 205.120 meter persegi, sedangkan di tahun 2022 itu seluas 197.526 meter persegi. Selanjutnya untuk pemukiman itu di tahun 2012 totalnya luasnya itu 4.874.477 meter persegi, sedangkan di tahun 2022 itu seluas 7.205.264 meter persegi. Untuk pertanian lahan kering di tahun 2012 itu ada 1.750.977 meter persegi, sedangkan di tahun 2022 sendiri tidak ada pertanian lahan kering. Selanjutnya ada sawah di tahun 2012 itu totalnya 2.804.902 meter persegi, sedangkan sawah di tahun 2022 itu luasnya 2.232.688 meter persegi. Jadi itu tadi gimana dapat disimpulkan bahwa tutupan lahan di tahun 2012 dan 2022 itu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Salah satunya itu ada di pemukiman, dapat terlihat jelas di tahun 2000 perbedaan antara 2012 dan 2022 itu terjadinya peningkatan, di mana di tahun 2012 itu hanya sebesar 4 juta, sedangkan di tahun 2022 itu ada 7 juta. Nah, begitupun untuk satu lagi contohnya ada sawah. Nah, sawah tahun 2012 itu sekitar 2.800.000 meter persegi, dan di tahun 2022 itu mengalami penurunan menjadi 2.200.000 meter persegi. Sekian dari saya, itu tadi analisis tutupan lahan dari 2012 ke 2022 di Kecamatan Selaparang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.